Ini apa itu traktor tangan? Ya. Traktor tangan berukuran kecil tenaga pergerakan kurang dari 5 HP. Traktor tangan berukuran sedang tenaga pergerakan antara 5 sampai 7 HP. Traktor tangan berukuran besar tenaga pergerakan antara 7 sampai 12 HP. Ya, bagus sekali ya. Traktor tangan adalah traktor yang tidak duduk, tidak kita duduk, tapi kita dorong di belakang dengan kekuatan tadi yang disampaikan oleh teman kita berapa HP tadi? 5 HP itu adalah kekuatan mesinnya ya. Jadi kalau besar itu namanya traktor besar ya. Ya, ini namanya traktor tangan. Jadi kita mengemudinya dengan berjalan di belakang. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya sebelum ini Bapak jelaskan sedikit tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama adalah nanti dengan mengamati audiovisual ini melalui slide PowerPoint Bapak ini nanti kalian dapat menjelaskan komponen-komponen utama daripada traktor pertanian roda 2 ya. Nanti akan tahu seperti apa komponen-komponen utamanya. Kemudian dapat menjelaskan dengan tepat dan benar komponen-komponen utamanya. Nanti di pertemuan kedua nanti kita akan lihat langsung traktor yang mana komponen-komponen utamanya. Jadi hari ini kita bahas sedikit dulu tentang mengamati dulu. Kemudian juga kita kalian harus tahu juga bagaimana prinsip-prinsip kerja dari traktor roda 2 tersebut. Ya, jadi harus tahu juga kita bagaimana prinsip kerjanya. Dan kita harus mengetahui dengan tepat dan benar. Kemudian juga kalian juga nanti diharapkan dapat mendemonstrasikan. Artinya mendemonstrasikan analisis bagian-bagian, artinya dapat menunjukkan bagian-bagian dari traktor pertanian roda 2 tersebut. Ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita ini. Jadi dalam hal ini juga kita juga harus bersemangat melihat menggunakan traktor ini. Karena kita juga ini kan walaupun pertanian ini pemahaman orang-orang bahwa pekerjaan lumpur, bagaimana kita ini nanti menjadi petani-petani berdasi, ya. Padahal nanti kalian ini jadi penjual toki-toki traktor roda 2 semua, ya. Jadi ini maka dari sini dari awal kita harus mengetahui bagaimana itu, apa itu traktor roda 2. Sebelum nanti siapa tahu di antara kalian jadi bos-bos besar pengelola traktor roda 2 ya. Jadi dalam hal ini kita harus belajar di sini, bersemangat belajar. Oke. Kemudian juga nanti dengan sudah mengetahui fungsi daripada traktor dan sudah mengetahui komponen-komponennya, kita ini nanti dapat kita terapkan di rumah masing-masing. Bila nanti kan saya tahu orang kaya ada traktor, nanti kalian bisa menerapkan dan menjalankan dengan baik dan benar ya. Jadi ini. Selanjutnya adalah dalam hal ini kita juga perlu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Tentu dalam hal ini apa saja dalam keselamatan kerja dalam menjalankan traktor roda 2 ini. Artinya keselamatan kerja kita apa misalnya kan? Apa? Ada yang tahu? Ini apa namanya? Udah. Sarung tangan, ya. Sarung tangan itu salah satu daripada alat keselamatan kerja.
Apalagi topi ataupun helm ya, helm pengaman kepala. Itu adalah alat-alat keselamatan kerja. Sepatu lagi ya. Nah, itu adalah semua. Itu penting itu diterapkan dalam menjalankan praktek pengoperasian traktor roda 2. Nah, gitu, ya. Selanjutnya nanti akan sebelum Bapak bagi kelompok, ada baiknya Bapak tampilkan dulu slide PowerPoint tentang apa itu traktor roda 2. Ya, nanti kalian amati dan nanti kalian jelaskan di NKPD nanti. Kalian uraikan akan ya. Jadi nanti Bapak akan membagi kelompok. Tapi sementara sebelum itu akan Bapak jelaskan dulu sedikit apa itu traktor pertanian roda 2. Ya. Oke. Jadi ini dari potensi dasar adalah menganalisis traktor apa ya? Bisa dilihat ya. Pertanian roda 2. Kemudian KD-nya adalah mengidentifikasi bagian-bagian. Itu nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah indikator pencapaian potensi. Jadi sini kita nanti kalian bisa menjelaskan komponen-komponen utama daripada traktor roda 2. Menjelaskan komponen-komponen utama, komponen apa saja. Kemudian dia menjelaskan prinsip kerja traktor roda 2 seperti apa ya. Dan juga adalah seperti Pak tadi menganalisis traktor pertanian roda 2. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian mampu menjelaskan tentang komponen-komponen daripada traktor roda 2. Dan juga nanti juga kalian mendiskusikan tentang materi tentang prinsip kerja daripada traktor pertanian roda 2 dengan baik dan tepat. Ya. Kemudian seterusnya nanti melakukan praktek mendemonstrasikan analisis bagian traktor pertanian roda 2. Ini tujuan daripada pembelajaran kita. Ya. Selanjutnya mengenal traktor roda 2. Traktor roda 2 ini ya, merupakan sumber penggerak dari pertanian yang dinamakan traktor roda 2, yaitu pada awalnya ini traktor ini dioperasikan dengan tangan tanpa menggunakan kaki, ya, dilengkapi pedal ya. Ini di awal-awal mengenal traktor roda 2. Nah ini traktor roda 2 mungkin semua sudah kenal ya. Mengenal apa itu roda 2? Sudah tahu ini traktor, cuman mungkin belum secara detail mengetahui bagian-bagiannya. Cuman mungkin kita baru mengenalnya seperti itu ya. Selanjutnya ini berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan. Nah, ini berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan. Traktor ini dibagi ada 3 jenis bahan bakarnya. Jadi ada bahan bakar solar, bahan bakar bensin, dan juga kerosin, metana. Tapi sekarang ini metana sekarang nggak pakai lagi, sudah nggak ada lagi. Tapi sekarang yang dijual di pasaran kita lihatlah traktor bensin dan solar. Ya, itu yang paling pasaran. Ini traktor roda 2. Siapa? Ada yang punya traktor roda sini? Ada? Ada punya traktor roda 2 pun? Di rumah ada? Nggak ada kan? Ya, tapi paling kurang kita tahu dan sudah melihat. Ya. Selanjutnya adalah ini bagian-bagian dari traktor roda 2. Oh ya, dapat dilihat di gambar ini. Nah, ini sambil Bapak tampilkan, kalian amati. Mungkin nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung, ya.
Ini bagian-bagiannya. Ya. Ini ada bagian kemudi. Pertama dia ada rangkanya, ada mesin penggeraknya, ada bannya, ya. Ada transmisinya, ada porseleng, ada alat kemudi. Nanti ada lebih detail pembahasan mereka lagi. Nah, sampai sini bisa dipahami? Di belakang bar. Oh ya. Yang ini ya. Ya. Itu adalah namanya rotari. Ya. Fungsi rotari itu adalah, ada yang tahu apa fungsi rotari? Apa? Mencangkut dan mencangkut tanah. Ini lihat ada apa fungsi rotari? Ya, belum tahu ya. Mengumpulkan tanah, ya, hampir bagus ya, coba hampir ini sempurna. Jadi Bapak jelas sedikit apa itu fungsi. Itu kan sebenarnya ada beberapa jenis rotarinya. Nah, ada dia yang menjadi banyak singkal istilahnya, ada yang menjadi kublah parit, ada yang memotorkan seperti ini. Jadi fungsi daripada rotari ini adalah pertama membelah tanah, kemudian memotong tanah, kemudian menghancurkan tanah dan membenamkan sisa-sisa tanaman. Ya, ini fungsinya ya daripada rotari ini. Ya, sudah paham ya? Ya, ini daripada fungsi tadi. Oke, Bapak lanjutkan ya. Sudah ada yang kurang ini? Sudah ya? Oke, baik. Selanjutnya ini ada apa namanya, keterangannya. Nah ini bisa dapat ya kan? Ya, sudah jelas ya? Sebentar ya. Nah nampak? Ini. Dah? Ini tampilan beda. Supaya ini adalah tadi ada keterangan, ada satu as, ada roda, ada mesin rotari seperti yang tadi ditanyakan, ada tutup samping mesinnya. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada ini tutup samping mesin, ada pengunci batangnya, ada kuas kopling utamanya. Kemudian juga ada porseleng dan papan instrumen. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada traktor roda dua tadi. Ya. Bisa pahami? Ya. Nah, lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan Bapak sampaikan nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan saja Bapak. Kemudian selanjutnya adalah ini, ada tuas, pengatur gas. Jadi dari bagian-bagian banyak komponen-komponen tadi disebutkan dari nomor, komponen pada traktor roda dua. Ada gear, ada penyangga depan, pemberat, ada tali mesin, ya, tali kipas, ya, penutup, kotak, tombol lampu, ada kerangkanya, dan juga ban ya. Bannya kenapa kita lihat ban daripada traktor roda dua ada dua jenis ya, ada ban karet dan ada ban besi. Ya, kenapa? Ada tahu? Beda bu fungsinya. Untuk apa fungsinya? Kalau ban karet itu apa fungsinya? Kalau ban besi itu apa fungsinya? Gimana digunakan? Ya, tinggal. Ada tahu? Belum. Ya? Belum tahu ya? Ya. Jadi ya kalau yang ban besi itu digunakan untuk berjalan di tanah sawah, di tanah berlumpur. Ya. Kalau ban karet ini itu di jalan yang lahan kering. Nah, ya, ataupun kalau kita bawa pulang
aspal kan. Nah, jadi kalau jalan ban besi nggak susah, ada jalan grek jalan gitu kan. Nah, jadi kalau ban karet tuh nyaman. Nah, jadi itu makanya ada dua ya fungsinya. Nah, ada dua jenis ya ban daripada traktor, ada dua ini, ada yang besi dan ada yang karet. Berarti pisau yang di rotari itu juga berfungsi ini apa namanya? Apa yang kau bilang? Motor ya, motor kemudian membalik, kemudian membenarkan sisa-sisa tanaman ya. Jadi ini daripada fungsi tadi yang ditanyakan oleh Aulia tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah bagian traktor roda, bagian utama traktor roda 2 ya. Jadi ada tiga kelompok, artinya dia ada 3 komponen utama ya. Ada 3 komponen utama daripada traktor roda 2. Jadi yang pertama apa? Ada mesinnya dulu kan. Jadi kalau nggak ada mesin siapa yang gerakkan? Gerakkan kan. Ada mesin, artinya di sini adalah motor istilahnya kan. Ada motor dulu. Jadi motornya adalah dia berjenis mesin diesel kan. Diesel tadi. Ada motor, kemudian apa lagi? Kerangka ya. Ada kerangka daripada kerangka dan transmisi. Nah, daripada traktor ini. Kemudian apa lagi nomor 3? Tuas kendali. Tuas kendali. Ini berfungsi apa? Tuas kendali ini? Mengendalikan. Ya, mengendalikan ini. Kalau nggak ada tuas kendali, kan nanti tabrak seorang kan. Jadi perlu ada kendalinya. Jadi nanti pas di samping kita mau belok, nanti akan lebih detail lagi dari belakang. Jadi ini secara umum dibagi 3 kelompok ya. Tenaga penggerak, motor, transmisi, tuas kendali ya, ada 3. Ya, silakan. Transmisi itu maksudnya gimana, Pak? Yang mana? Kerangka. Nah, ini kerangka dan transmisi ya. Jadi ada tahu apa itu kerangka, transmisi dan transmisi? Kayaknya harus tenaga dari mesinnya itu kan menghasilkan tenaga. Ya. Itu mengoper tenaga itu ke tuas kendalinya. Oh ya, bagus ya. Nah, mungkin ini ada tambahan dari Aulia ya. Ini apa? Fungsi daripada kerangka dan transmisi ini adalah pertama, ini itu kan besi ya, besi, kemudian di atas kerangka ini kita letakkan mesinnya. Ya, setelah mesin kita ikat dengan baut-bautnya, ada pembungkuk tali kipas, kita hubungkan ke alat-alat transmisi. Ada apa? Penerus tenaga. Sehingga dengan ada kerangka tersebut dan tersebut, nanti dia semua fungsi daripada mesin ini dapat berfungsi. Jadi itu ya, itu fungsi dari kerangka ini. Nanti ada yang diteruskan tenaga dari mesin ke kerangka ini. Selanjutnya adalah ini dia. Ini gambar kerangka ya, ini kerangka. Yang tadi kita lihat dari mana kerangka? Ini dia. Ini kerangka adalah bagian-bagian besi yang sudah dirangkai menjadi sebuah kerangka yang sudah membentuk desain yang didesain untuk meletakkan mesin. Ini bentuknya seperti ini. Ya, ini ada misalnya mesin engine mounting, artinya ini bagian jalan kita letak mesin di kerangka tersebut. Kemudian ada chassis. Coba diperhatikan ini, yang mati. Ya, yang mati dengan seksama gambar-gambar pada kerangka tersebut.
kadang-kadang setelah kita bisa bawa asik ya, nah asik ya, asik ya bawa. Oke, ada? Ya. Oke, kalau nggak ada lanjut lagi. Nah, ini bagan transmisi. Nah, bagan transmisi daripada tadi ditanyakan ya. Kemana ini? Jadi dari mesin ini ya, disalurkan ke bagian-bagian yang lain. Nah, ini bagan transmisi. Ke rotarinya, ke poros rodanya, ya, tadi bagan transmisi yang ada disalurkan tenaga dari mesin tadi. Salurkan ke poros roda, ke roda, kemudian ke rotari tadi. Karena yang tujuan daripada ini kan membelah tanah, menghasilkan tanah itu tadi rotari tadi. Tapi itu rotari dia nggak berjalan sendiri kan, untuk dia nggak mungkin rotari sendiri terus jalan. Itu ada bagian-bagian yang mendukung dia bisa bergerak. Ya. Mesin, ada kipas tadi. Kipas, ada kerangka ini yang itu bisa dia berputar seperti ini. Bisa pahami? Dan kurang jelas? Jelas ya? Ya. Jelas. Kemudian selanjutnya adalah ini tuas torseli utama. Tuas porseli. Apa itu? Tuas porseli. Ya, stang ya. Stang. Artinya kemudi ya, kemudi. Ya, di sini bukan stang aja, ada giginya, atau gigi kan, ada tuas. Ada mengatur kecepatan. Nah, itu. Apa ya? Ada alat membelok ke kiri dan sebelah kiri kayak ini rem ya, itu kan Pak rem kalau di supermarket kayak rem, tapi ini fungsi sebagai alat belok dia. Nah, belok dia belok di traktor ini berbeda dengan di mobil traktor besar. Traktor besar kan dia start bulat ya. Nah, ini kita putar aja gitu kan. Kalau ini beda, dia seperti gagang rem. Nah, kita tarik ke kiri. Dan belok ke kiri. Nah, tarik ke kanan. Nah, ke kanan. Ini fungsi alat kemudi pada traktor roda 2. Nah, ya. Itu. Kemudian ada tongkat torseli. Ini apa namanya? Ini untuk jalan. Jalan ya. Jadi kita nanti mau jalan pelan di satu sana. Nah, ya, ini kan bilangnya begini ya. Di satu, kemudian untuk jalan lebih cepat lagi, maksudnya di 2. Kemudian kalau sudah sampai ke lapangan, sudah sampai mau di lahan, mau bajak sawah, gigi apa ke dalam? Gigi 3 atau gigi 1. Nah, jadi itu nanti kita jelaskan. Ini tongkat torseli. Kemudian ini ada alat pengendali roda bakar. Nah, ini. Jadi di belakang juga ada pengatur roda pada roda giginya. Oke, sudah paham? Sudah paham ya? Kemudian nah ini tuas kemudi, penyangga depan. Ini banyak. Tuas kemudi, tuas penyangga, apa ya? Penyangga depan, ini standar. Ini tempat apa namanya? Tumpang selanjutnya ya. Kemudian ada equipment. Jadi ini fungsinya masing-masing.
juga yang kita lupa fungsi gas itu kita membesarkan dan mengecilkan tekanan pada mesin, ya. Untuk memperlambat dia, untuk memperlambat mesin, untuk mempercepat itu fungsi daripada ini apa namanya gas, ya, gas. Dengan gas, ya. Tapi memang pemahaman gas bukan masalah. Ada gas apa lagi? Gas besar, ya. Tapi sini adalah gas ini. Ya. Oke, kemudian ada ruas penyangga depan. Jadi ketika kita mau berhenti, dia di depan ada penyangga. Penyangga itu standar. Nanti kalau nggak ada itu, apa namanya? Bagaimana nggak bisa kita berhenti, ya? Jadi dia memang seperti ini, ya. Ada fungsinya. Ini adalah rodanya. Berupa roda seperti ini. Jadi yang penyangganya ini kuas penegasi ini apa? Dia bersih sekitar 80 cm lah. Nah, ini gambar-gambar daripada komponen-komponen traktor roda 2. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada yang kurang paham? Paham, ya? Paham. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah apa namanya yang tadi ditanyakan rotari. Jadi rotari adalah sebenarnya ada alat bajak, ya kan? Dia alat bajak ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Coba sebutkan apa? Bajak singkal, bajak piringan, apa lagi? Bajak rotari, glebek, ya. Apa lagi? Labis piringan. Jadi singkal itu pun ada dua macam. Jadi penggunaannya pun fungsinya beda-beda. Ya, beda-beda. Ya. Kalau bajak singkal, ayo, apa fungsinya? Anda tahu? Membalik tanah, ya. Nah, jadi kalau bajak singkal dia hanya berfungsi membalik tanah. Biasa di mana digunakan? Di tanah Lahan yang kering, ya. Di mana lahan kering ataupun di perkebunan, ya. Nah, dia artinya dia kalau bajak singkal ini secara umum adalah dia mengolah lahan pertama. Jadi pada tanah-tanah berat menggunakan bajak singkal. Misalnya pada tanah-tanah yang berakar-akar tanaman yang besar. Jadi kalau dengan rotari agak susah. Jadi lebih mudah dulu dengan bajak singkal. Ya. Kemudian bajak singkal pun ada dua jenis. Ada biasa yang agak mereng begini sedikit. Itu untuk penggunaan lahan kering. Kalau untuk yang lahan berat yang berakar, sisa nama yang susah, itu digunakan bajak singkal yang seperti ini, dia agak lebih besar dan tajam. Ya, jadi ada dua juga bedakan. Ya, pernah lihat? Belum, ya? Belum. Tapi yang sering lihat adalah yang rotari karena kita di sawah, ya. Ya. Jadi ini. Kemudian juga ini yang piringan. Ini piringan juga nih. Bajak piringan. Itu juga di mana digunakan? Di lahan kering. Ya. Di mana lagi? Nggak tahu? Perkebunan, ya. Biasa digunakan kalau bajak piringan ini di lahan kering dan perkebunan. Kalau di sawah tidak bisa. Ya. Kecuali sawah yang terlalu kering kali. Tapi itu ini ya digunakan biasa di gunungan
di perkebunan dan juga di lahan-lahan yang miring. Ya, lahan yang miring biasa itu memakai ini baja piringan. Nah, pernah nggak ada piringan? Dia pernah nggak belum? Ya, pernah. Dia kenapa dikatakan baja piringan? Karena ya, karena bentuknya seperti piring, maka dikatakan baja piring ya, baja piring. Kalau misalnya bentuknya seperti pisau, mungkin ya dikatakan baja sikal seperti pisau ya. Kalau pisau lebih banyak lagi dengan bengkok dengan gesan yang lebih disesuaikan, itu dikatakan baja rotari. Ya. Jadi ini fungsi daripada baja piringan ini adalah untuk mengolah tanah pada lahan-lahan perkebunan, lahan berat, lahan kering, ataupun lahan yang miring. Ya. Jadi fungsinya. Ini kalau pada roda traktor roda 2 ada jumlah piringannya lebih sedikit. Ini ada dua ada piringannya. Tapi kalau pada traktor roda besar dia banyak mungkin sampai 6 atau 8 jumlah piringannya. Tapi kalau di sini pada traktor roda 2 cuma 2 saja. Karena apa? Karena daya mesin yang tariknya itu kecil dan berat ya mesin piringan itu, sehingga menurut analisis perhitungan cukup 2 saja piringan yang diikatkan pada traktor roda 2 ini. Ya. Kemudian ini baja rotari. Apa tuh? Adalah fungsinya berapa? Tadi hampir sama ada fungsinya. Memotong tanah, membelah tanah, menghancurkan tanah, membenamkan menggunakan rumput, apa tadi? Rumput ataupun sisa-sisa tanaman. Ya. Jadi ini pada fungsi rotari. Jadi artinya memang secara umum hampir sama, ya. Tapi penggunaannya pada lahan tertentu. Kalau rotari ini lebih khusus ke lahan sawah. Jadi dibelah, dipotong, dihancurkan, dan dibenamkan sisa-sisa tanaman. Oke. Kemudian ada lagi ini. Apa namanya? Glebek. Ya, glebek. Glebek pernah dengar? Nah, pernah dengar glebek? Bukan grebek ya. Grebek lagi ya. Apa tuh kalau grebek? Apa namanya mendobrak kayak grebek ya. Tapi kalau glebek beda. Glebek ini adalah, ada tahu Pak? Digunakan di sawah untuk menghancurkan tanah. Ya. Ada lagi? Meratakan sisa-sisa tanaman. Ada tambahan? Membalikkan tanah. Ya. Ada lagi? Mencuci tanah. Ya. Ya. Jadi semua jawaban bagus, dah hampir sempurna ya. Jadi fungsi daripada glebek ini adalah ketika tanah-tanah yang sudah dibajak dengan sikal, dibajak dengan rotari, ya, fungsinya itu adalah untuk meratakan tanah ketika tanaman misalnya padi mau kita tanam, ya kan, diratakan supaya licin tanahnya, supaya enak menanamnya. Jadi digunakanlah ini alat bajak glebek ini. Nah, gunakan ini supaya tanahnya rata, tidak mereng-mereng, ya, sehingga penanamannya lebih mudah. Ada tambahan lagi Pak? Fungsi glebek ini. Jadi kalau kita pernah lihat nanam padi, ya, nanam padi mungkin orang tua kita, kakek-kakek kita pernah nanam padi. Kalau dulu sebelum pakai glebek ini ada namanya garu, bilang ya, ya, namanya kan garu. Jadi setelah tanah diolah
roda daripada roda besi. Nah, ternyata sebenarnya roda besi itu juga ada berbagai macam bentuk ya. Kita lihat ada yang seperti bentuk lurus besinya sebesar lempengan kita ini lurus besinya ya. Ada yang seperti sudut letaknya 45 derajat, agak merah. Nah, dan agak lebih lebar, besar. Nah, itu ada fungsinya. Ada tahu? Ada? Nggak tahu ya? Karena itu tergantung penggunaan di mana. Biasanya kalau pada yang bentuk agak merah lebih lebar besi barnya itu adalah penggunaannya pada lahan-lahan rawa ya, rawa. Kenapa? Karena dia untuk menahan beban. Jadi dengan kondisi seperti ini dia bisa menahan beban daripada traktor ini. Tapi kalau seperti ini dia langsung masuk ke tanah, masuk ke dalam. Ya, jadi dipakailah ini. Berpikir supaya nggak tenggelam di saat dia mengolah tanah ke lahan yang agak lebih berlumpur, lebih dalam kan. Dipakailah bar besi agak lebih lebar supaya dia bisa menahan beban. Kalau bahkan pernah lihat nggak? Itu bahkan dipakai penggunaan pada lahan yang lebih banyak air, dipakai jerigen, ya, karena saking mungkin lahan yang lebih banyak air, lebih dalam, nggak tenggelam dia bisa membaca, pakai jerigen itu di baknya, itu pelampung. Nah, sambil jalan dia nggak langsung tenggelam, enggak, ya. Akhirnya dipakai jerigen dimasukin ke dalam bar ini, ikan yang besar. Sehingga ada yang melampung ya. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang inovatif petani sendiri. Bagaimana dia mengolah lahan dengan cara sampai tidak terganggu, artinya lebih lancar dalam pengolahan lahan. Jadi ini ada bar roda besi ini pun ada dua jenis. Ya. Ada yang seperti letaknya berdiri tegak, ada yang menyerang, ada lebih lebar. Nah, kemudian bila misalnya berjalan dia ke lahan kering ataupun ke naik ke atas jalan, dia menggantikan lagi ban dengan ban karet. Ya, supaya memang prosesnya agak payah karena bongkar pasang, tapi tidak mungkin juga kalau tidak diganti ban ketika dia berjalan ke atas jalan misalnya di jalan di aspal, tidak bisa dia pakai ban besi, tidak bisa jalan, nanti dia goyang, ini gerak bisa jalan ya. Akhirnya kita ganti ban karet. Memang kita setiap pembelian traktor ini ada dua pasang ban besi, ya, rodanya dua pasang karet dan besi, karena tergantung di mana penggunaannya. Ya, ada yang bertanya, silakan. Biasanya ada nih orang sebelum dioperasikan, ya. Kenapa harus diperiksa dulu? Nah, bagus sekali ya. Jadi ketika kita sebelum mengoperasikan, sebelum kita menjalankan traktor, kenapa? Ada yang tahu? Supaya tidak terjadi kendala saat melakukan pembersihan. Ya, supaya tidak ada terjadi kendala ketika dioperasikan. Kedatur apa? Ada tambahan? Supaya apa? Jadi pertanyaan dari Nia tadi ya. Kenapa harus kita lihat dulu, kontrol dulu sebelum kita menjalankan? Tujuannya agar kondisi traktor dapat diketahui sejak dini sehingga penanganannya tidak terlalu rumit. Ya, bagus ya. Jadi kenapa kita harus kontrol dulu traktor sebelum kita operasikan, supaya nanti ketika kita menjalankan tidak ada kendala apapun, tidak kerusakan kecil ataupun kerusakan di dalam menjalankan proses ini, nanti tidak ada kendala dan berjalan dengan mulus
pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal daripada pengoperasiannya. Jadi kita sebelum mengoperasikan kita cek dulu. Kita cek dulu ini apa kendalanya, apa mungkin ada perlu penambahan oli, ada perlu penambahan bahan bakar, perlu penambahan air, oli di transmisi, oli roda, kita cek bau-baunya. Jadi semua komponen-komponen ini kita cek supaya ketika pengoperasiannya berjalan dengan baik. Ya, dipahami ya? Nah, jadi ini arti daripada kenapa kita mengecek. Cek up ini penting sebelum menjalankan traktor. Ada yang lagi? Tanyakan? Ya, silakan. Gak apa-apa. Mengapa sebelum traktor dihidupkan, proses engkol perlu diputar berapa kali? Ya, sebelum dihidupkan perlu diputarkan beberapa kali baru dia bisa hidup ya. Kenapa? Nah, bisa. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Sebutkan nama tadi Bapak lupa namanya. Alia ya. Alia mungkin bisa jawab apa? Agar oli pelumas dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor. Ya, agar oli pelumas dapat naik melumasi ya. Ada tambahan? Ada? Bagus ya. Jawabannya bagus. Artinya kenapa kita diputar beberapa kali dulu supaya olinya itu naik ke mesin-mesinnya sehingga apa namanya? Nah, putaran lebih bagus. Nah, naik dulu dia oli ke seluruh mesin. Sehingga diputar beberapa kali. Nah, dan diputar kemana? Arah jarum jauh kan? Jangan diputar ke belakang. Kalau putar ke belakang, biasanya itu diputar arahnya ke depan. Nah, jadi beberapa kali dan semakin putarannya semakin dipercepat. Nah, supaya terus dia naik lagi dan terus dan itu ada nanti kita perhatikan di apa namanya? Kita tarik ke kanan supaya dia hidup. Nah, gitu ya. Tuh. Ya, ada yang lain lagi? Habis ya. Kemudian selanjutnya adalah ini secara umum sudah Bapak tampilkan. Ya, sudah tampilkan slide daripada komponen-komponen traktor darurat. Dan ini supaya lebih lengkap, anak-anak bisa cari tahu lagi di mana? Di Google, di internet, ya, lebih lengkap itu lebih banyak lagi jenis-jenisnya, lebih lengkap lagi supaya menambah pengetahuan teman kita. Cari lagi di YouTube, nah, ya. Sekarang banyak apa namanya media-media pembelajaran kita untuk melengkapi menambahkan wawasan keilmuan kita. Jadi sekarang lebih mudah. Kalau dulu kan harus ke pustaka dan membaca buku juga penting. Ya, di pustaka juga penting ya. Di membaca buku juga, membaca jurnal ya. Itu di internet banyak tentang hal-hal traktor darurat. Jadi kemana kita? Di internet, ya, di Google itu untuk memperluas wawasan cari itu ya. Kemudian selanjutnya ini sudah Bapak tampilkan. Sekarang kita berkelompok ya. Bulan ini bisa kita bagi 3 kelompok. Nah, kelompok aja. Jadi saya pikir ini dulu berhadapan aja. Jadi dari kursi gini aja satu, ya supaya nampak kelompok. Coba. Satu kelompok ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya. Coba di
presentasi. Nah, nanti kalau ini karena ini susah ya, kalian bisa semua. Ini kan bahan jawabannya. Nah, ini klik aja ya. Nah, itu tandanya nanti waktu presentasi. Menanggapi sekarang ya. Oke, sudah paham bagaimana cara PKBD ini? Jadi ada lembaran ini coba dilihat menurut kelompok masing-masing, dibaca gimana langkah-langkah cara kerjanya, dibaca, kemudian kalian diskusi, saling bertanya, ya, saling menanyakan, diamati, kalian tulis, nanti selanjutnya dipresentasikan. Ya, itu di situ ada lembaran jawaban, langsung ditulis di forum PPT. Bisa? Sudah paham cara kerja? Paham ya? Ya? Paham ya? Nah, ini kan ini materinya ini. Nah, kalian amati gambar-gambar yang ada di PKBD, kalian amati, kalian tuliskan di lembaran jawaban. Ya, tulis ya. Jadi misalnya ketika petani membawa traktor, kan sudah capek dia, nah, kan? Capek biasa memberhentikan di tusuk-tusuk sawah. Nah, kemudian dia minum. Seperti apa dia minum? Seperti ini dia minum. Maaf ya. Dia minum seperti itu. Ya. Nah, jadi kalian saling berdiskusi setelah tadi silakan berdiskusi, mengamati kenapa, di mana sumber permasalahannya, apa permasalahannya, dan bagaimana nanti dalam pengoperasiannya. Sudah dapat semua kan video? Dapat ya? Ya, silakan kalian berdiskusi. Jadi kalian menggali informasi tentang traktor dan lain. Kalian bisa diskusi, bisa cari di internet juga, cari Google, nanti dituangkan dalam lembar jawaban. Sudah paham ya bagaimana cara kerjanya? Paham ya? Kalau paham silakan dilanjutkan ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Sudah paham? Sambilan kalian mencari informasi, menggali informasi, dan menguraikan itu, jadi kalau ini boleh tanya ke Bapak, ataupun ke sesama teman, boleh silakan. Yang penting ini hidup suasana ya.
Setelah selesai kalian presentasikan. Ya. Angin ya. Cukup ya. Nah, silakan kalian berdiskusi, gali informasi, kemudian tuangkan ke dalam lampiran jawaban. Ada kendala? Nggak ada ya? Bisa kalian cari di internet ya. Di internet. Kenapa? Sakit? Jadi waktunya sampai jam 10.15 ya. Atau kelompok boleh nggak berdiskusi, tapi materi berbeda ya. Nah, materi berbeda. Silahkan diskusi. Kalian cermati, kalian tuangkan.
Sudah berjalan 10 menit ya. 10 menit lagi ya. Adalah oh ini ya, mana? Ini nomor 2. Nah, ini kan ada dua, cuman anak bacanya tadi, ya. Ini pakai bar karet ya. Jadi apa berjalan di bar karet. Yang ini roda 4, tapi ini yang zaman. Ya, sebelum di klasik ya kan. Yang ini yang terbaru kan banyak yang bahkan ada pakai karena ini hubung ini kan pakai kaca lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman ya. Nah, itu
Sudah kalian cari di internet dan di materi Bapak kasih tadi sudah kalian uraikan. Sekarang coba untuk mempresentasikan ke depan kelompok yang mana dulu ini ya, Pak. Nanti ini kelompok yang sesi kedua. Kelompok ini ada kelompok B ya. Kelompok B. Di bagusnya di depan. Berdua harus Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Baca. Langsung jawab. Ya. Tenaga pergerakan atau motor. Jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor biasa. Tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah atau kerosin.
Ya, sudah selesai. Kemudian ada yang ingin menanggapi untuk kelompok. Ya, silakan kelompok C. Apa fungsi rotari? Ya, apa fungsi rotari? Ya, silakan untuk menanggapi kelompok C. Rotari berfungsi untuk mengumpulkan lahan yang sudah dibajak traktor besar. Ya, benar. Fungsi daripada rotari adalah mengumpulkan lahan yang sudah dibajak traktor besar tadi ya. Oke, benar sekali. Kita balik terus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai presentasi. Kemudian yang kelompok lain belum presentasi, tidak apa-apa, dikumpulkan saja ke Bapak nanti untuk Bapak beri nilai ya. Dikumpulkan itu ya. Coba dikumpulkan. Ya. Kumpulkan semua, Pak. Ya, LKPD-nya dikumpulkan untuk Bapak beri nilai ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Oke. Ini Bapak nilai. Ya, kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah kita ini ada berapa? Saya lihat kita sudah pernah kali ya. Ya, ini buat suatu biar fresh ya. Kita kasih hitung nomor ya. Ini nomor 1, 2, 3, 5, 6 ya. Nah, jadi kalian harus nanti setiap kelipatan 2 kalian jawab dong ya. Jadi 2, berarti 2 kemudian 4 dan 6 ya. Di 2 dan 4 6 jawabannya ya, ya. Jadi Bapak hitung, kalian jawab lebih cepat ya. 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 Paham? Belum? Belum, ini kan Nanti pas yang kedua, kemudiannya ya, dia bilang 2. Ini dia bilang 4. Ini dia bilang dor. Ya. Ini nomor 6. Ya, paham ya? Ya, ya. Biar presentnya kelihatannya mengisi LKPD ini benar. Ya, oke, paham itu. Itu mulai. 1, Yang besar suara. 1, dor. Do. Nah, 1. Dor. Ya. 3, dor. 5, dor. Ya. Juga yang cepat ya. 1, dor. 3, dor. 5, dor. Nah, oke. Jadi apa? Ini sebenarnya untuk press ya dan melatih fokus ya. Oke, selanjutnya adalah apa namanya? Kita telah melakukan tadi mengamati dan sudah kita jelaskan, sudah kalian menggali informasi, sudah presentasi, artinya kalian sudah tahu apa itu traktor roda 2 ya. Jadi sudah tahu tadi apa komponen roda 2 ada di tiga tadi kan, ada motor penggerak, ada kerangka dan ada rotarinya ya. Nah, ini adalah komponen utama daripada traktor roda 2. Oke. Kemudian nanti untuk besok ataupun untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis prinsip kerja ya, prinsip kerja daripada traktor roda 2. Kalau ini hanya tadi adalah melihat komponen-komponennya kan. Nanti besok kita akan menganalisis prinsip kerja, menganalisis prinsip kerja ya. Itu nanti dicari informasinya